Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ainul Yakin, NIM 1908 Saya dari kelas PGM 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis DMI yang diampu oleh Ibu Dwi Anita Alfiani, MPDI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terminologi pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Nah, yang pertama ada hakikat pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis lebih dominan dilakukan pada siswa. Nah, sementara cara mengajar secara instruksional dilakukan oleh seorang guru. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan guru, siswa, dan komponen-komponen lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Kata hadis merupakan isim atau kata benda yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan, ataupun komunikasi baik secara verbal maupun tulisan. Pengertian hadis adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, perilaku, dan lain sebagainya tentang Rasulullah untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya supaya kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut. Mata pelajaran Al-Quran Hadis DMI adalah pelajaran yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran Hadis secara benar, hafalan surat-surat pendek yang ada di dalamnya, serta pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek maupun dari hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan dan keteladanan. Baik, yang kedua, ada tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis DMI memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama, ada pengetahuan atau knowing, yaitu di mana siswa mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan yang kedua yaitu pelaksanaan atau doing, di mana siswa mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang sudah ia ketahui di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada pembiasaan atau being, yaitu di mana siswa mampu membiasakan apa yang sudah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi yang pertama menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik untuk membaca dan menulis Al-Quran Hadis. Yang kedua, mendorong, membimbing, dan membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan juga pengamalan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku siswa agar berpedoman sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang keempat, memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Menurut Permenak nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman secara sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, seperti kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Nah, baik, yang terakhir ada urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis. Urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis pada peserta didik yaitu yang pertama, pemahaman. Maksudnya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, cara membaca dan menulis Al-Quran, serta kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sumber-sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, dan juga bernegara. Yang keempat, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran agama Islam, melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Lalu yang kelima, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pembiasaan, yaitu menyampaikan pengetahuan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis para peserta didik sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.